Di Pulau Carnero, Panama, hamparan dataran sempit dengan rumah-rumah ekspatriat yang berdiri tepat di tepi laut. Di salah satu rumah sewaan tinggal seorang wanita asal Amerika, Yvonne Baldelli, bersama pasangannya, Brian Bremager. Mereka ditemani seekor anjing terrier, satu-satunya hewan peliharaan Yvonne yang ia anggap sebagai keluarga. Yvonne berencana meluncurkan lini pakaian pantai miliknya sendiri. Ia membawa 2 mesin jahit dari Amerika, dan suara mesin yang terus berdengung menjadi bagian dari keseharian di lingkungan itu. Namun memasuki paruh kedua November 2011, suasana berubah drastis. Rumah itu tiba-tiba sunyi, mesin jahit berhenti, gonggongan anjing pun tak terdengar lagi. Anehnya, semua barang pribadi, bahan jahit, dan peralatan rumah masih tertinggal di dalam. Yvonne tidak pernah terlihat lagi, baik di rumah maupun di pantai. Menjelang akhir November, Brian mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan pulau sendirian. Tidak ada tanda-tanda Yvonne atau anjingnya ikut bersamanya. Di waktu yang sama, kebiasaan Yvonne mengirim email harian ke keluarganya di California tiba-tiba berhenti total. Tidak ada balasan, tidak ada aktivitas. Rumah itu tetap tertutup. Seluruh barangnya masih di tempat, tetapi Yvonne seolah menghilang. Pada Desember 2011, di California Selatan, saudari Yvonne, Michelle Faust, menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pengirimnya adalah Brian, yang mengaku sudah kembali ke Amerika dan ingin mengambil mobil pick-up putih miliknya, Toyota Tacoma, yang dititipkan sebelumnya. Pesan itu tidak menyebutkan apapun tentang Yvonne, sehingga Michelle segera mengatur pertemuan. Saat Brian datang, ia sendirian. Ketiadaan Yvonne langsung menjadi topik utama. Brian mengklaim hubungan mereka berakhir di akhir November. Ia mengatakan konflik terjadi setelah Yvonne mengetahui rahasianya, bahwa ia memiliki seorang anak perempuan yang lahir pada tahun 2010 dari wanita lain. Menurutnya, pertengkaran besar terjadi dan Yvonne memutuskan pergi. Brian mengaku bahwa Yvonne cepat menemukan pria lain, seorang pria asal Costa Rica yang ia temui di sebuah bar di Panama saat Brian tampil bermusik. Katanya Yvonne pergi bersama pria itu untuk memulai hidup baru. Brian bahkan menyebut telah mengirim email penjelasan kepada Michelle. Saat diperiksa, memang ada email yang belum dibaca, berisi cerita yang sama, dan menegaskan bahwa ia tidak lagi bertanggung jawab atas keberadaan Yvonne. Namun Michelle merasa janggal. Yvonne biasanya rutin menghubungi keluarga, mengirim foto, dan tidak pernah menghilang tanpa kabar. Ia menyarankan Brian melapor ke polisi sebagai orang terakhir yang melihatnya. Brian menolak keras. Ia bersikeras Yvonne hanya ingin menjauh sementara dan akan kembali setelah tenang. Ia juga menganggap pelaporan hanya akan memperburuk situasi. Setelah mengambil mobilnya, Brian pergi, meninggalkan rasa curiga yang semakin besar. Tak lama kemudian, email mulai berdatangan dari akun Yvonne ke keluarganya. Dalam pesan pertama, penulis menguatkan cerita Brian, mengaku berada di Costa Rica, bahagia dengan hubungan baru, dan meminta keluarga tidak ikut campur. Nada pesannya tajam, bahkan kasar terhadap Brian, yang dianggap wajar oleh keluarga karena kebohongannya soal anak. Pertengahan Desember, email lain menyusul. Kali ini, Yvonne mengatakan ia akan pulang ke California pada 25 Desember untuk merayakan Natal bersama ayahnya, James, dan ibu tirinya, Lillian. Untuk sementara, keluarga merasa lega. Mereka menganggap Yvonne baik-baik saja dan hanya sedang mengubah arah hidupnya. Namun, Januari 2012 membawa kenyataan pahit. Yvonne tidak pernah pulang. Tidak ada telepon, tidak ada kabar. Michelle mulai menyadari kejanggalan, terutama gaya bahasa email yang berubah drastis, ditambah penolakan Brian untuk melibatkan polisi. Ia kemudian meminta bantuan kerabat yang ahli jaringan komputer untuk menganalisis email tersebut. Mereka menelusuri untuk menemukan alamat IP, jejak digital pengirim. Hasilnya mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Email pertama di akhir November memang terlacak berasal dari Panama. Namun semua email berikutnya di bulan Desember justru berasal dari Amerika.
tepatnya California. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Alamat IP email yang dikirim atas nama Yvonne identik dengan perangkat yang digunakan Brian untuk mengirim pesan dari akun pribadinya. Artinya, saat keluarga percaya Yvonne berada di luar negeri, seseorang di California sedang menggunakan akun miliknya untuk menciptakan ilusi bahwa ia masih hidup dan berpindah tempat. Dengan bukti manipulasi digital ini, Michelle akhirnya melibatkan FBI. Penyelidikan segera dimulai, karena kasus ini melibatkan warga Amerika di luar negeri dan dugaan penutupan kejahatan. FBI mengirim permintaan resmi ke otoritas imigrasi Panama dan Costa Rica. Hasilnya menghancurkan seluruh cerita Brian. Tidak ada catatan bahwa Yvonne pernah meninggalkan Panama antara November hingga Desember 2011, baik melalui jalur darat maupun udara. Paspornya tidak pernah digunakan dan tidak ada data penerbangan atas namanya. Secara fisik, Yvonne tidak pernah pergi dari Panama, meskipun jejak digitalnya seolah bergerak ke California. Di saat yang sama, FBI mulai melacak aktivitas keuangan. Mereka menemukan adanya penarikan uang tunai secara rutin dari kartu bank milik Yvonne. Namun transaksi itu mengarah ke lingkar aktivitas Brian Bremager. Rekaman pengawasan menunjukkan kartu tersebut digunakan di ATM di Panama pada akhir November, saat Yvonne berhenti berkomunikasi dengan keluarganya. Sejak itu, status Brian berubah dari saksi menjadi tersangka utama. Penyelidikan FBI awal 2012 langsung mengarah padanya. Di luar kehidupan santai Brian sebagai musisi di pulau, latar belakangnya ternyata jauh berbeda. Sebelum pindah ke Panama, ia pernah bertugas selama 8 tahun di United States Marine Corps. Ia bahkan tergabung dalam unit keamanan elit yang melindungi pejabat tinggi pemerintah. Foto arsip menunjukkan dirinya berdiri dekat Presiden George Washington Bush. Di mata rekan-rekannya, ia dikenal disiplin, bugar, dan dapat dipercaya. Namun di balik itu, ia menjalani kehidupan ganda. Sekitar tahun 2009, saat masih bersama Yvonne, Brian menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Kristen Verhoeven. Pada 2010, wanita ini melahirkan anak perempuannya. Selama itu, Brian hidup dengan dua kehidupan, tinggal bersama Yvonne di California, sambil diam-diam membangun keluarga lain dengan Kristen. Ketika Brian dan Yvonne pindah ke Panama pada September 2011, kebohongan ini meluas lintas negara. Kepada Kristen, ia mengaku hanya pergi berlibur panjang bersama rekan marinir. Sementara itu, Yvonne menginvestasikan tabungannya, hasil karirnya di PNG, untuk membangun kehidupan baru mereka di Carnero. Pada waktu yang sama, Brian rutin mengirim email ke Kristen tanpa pernah menyebut Yvonne. Ia justru menulis tentang kerinduan pada anaknya dan rencana masa depan bersama di California. Analisis forensik pada laptop Brian kemudian mengungkap betapa rapi ia memisahkan dua dunia ini. Di satu sisi, ia merencanakan bisnis pakaian dengan Yvonne. Di sisi lain, ia meyakinkan Kristen bahwa ia akan segera menikahinya. Bagi Brian, Panama hanyalah fase sementara. Namun bagi Yvonne, itu adalah awal hidup baru. Setelah kembali ke Amerika pada Desember 2011, ia tidak pernah menghubungi keluarga Yvonne maupun membantu pencarian. Sebaliknya, ia langsung tinggal bersama Kristen. Saat Michelle menelusuri jejak email saudarinya, Brian dan Kristen justru sibuk merencanakan pernikahan. Mereka bahkan melakukan sesi foto romantis dengan fotografer profesional, tampil sebagai keluarga bahagia bersama anak mereka. Setelah keluar dari militer, Brian tidak memiliki pekerjaan tetap. Kehidupannya di California sepenuhnya ditopang oleh penghasilan Kristen. Sepanjang 2012, saat FBI menyelidiki jejaknya di Panama, ia menjalani hidup santai, bermain golf, berbelanja, dan mengurus anaknya. Kristen tetap membelanya. Ia mengaku tidak tahu apa-apa tentang Yvonne dan percaya Brian tidak terlibat. Di awal tahun 2012, tim FBI tiba di Panama dan bekerja sama dengan polisi setempat untuk melakukan penyelidikan lapangan besar-besaran.
Mereka mengumpulkan kesaksian dari warga lokal dan komunitas ekspatriat. Dari wawancara, terungkap sisi lain kehidupan Yvonne, yaitu adanya kekerasan dalam hubungan mereka. Beberapa tetangga melihat memar serius di wajah dan tubuhnya, termasuk di sekitar mata. Saat ditanya, Yvonne selalu mengatakan semuanya baik-baik saja. Suara pertengkaran, teriakan, dan benda pecah sering terdengar dari rumah itu, sesuatu yang lama-kelamaan dianggap biasa oleh lingkungan sekitar. Penyelidik kemudian mengidentifikasi periode krusial antara 21 hingga 27 November 2011. Pada minggu itu, tetangga terdekat mereka meninggalkan pulau untuk urusan medis dan sempat meminta Brian menjaga rumah mereka. Di saat itulah, tanpa saksi terdekat, insiden terakhir diduga terjadi. Beberapa warga melaporkan bahwa pada salah satu malam dalam minggu itu terdengar keributan jauh lebih hebat dari biasanya. Setelah malam itu, Yvonne tidak pernah terlihat lagi. Pemeriksaan rumah mengungkap detail penting. Sebuah kasur hilang, padahal semua barang pribadi Yvonne masih utuh. Hilangnya benda besar ini menjadi petunjuk kunci. Di saat yang sama, anjing terrier milik Yvonne juga lenyap. Brian mengklaim Yvonne membawanya ke Costa Rica, tetapi tidak ada catatan perjalanan hewan tersebut dan tidak pernah ditemukan dimanapun. Tim kemudian menyisir hutan lebat dan rawa mangrove di sekitar pulau. Beberapa barang ditemukan di lumpur, namun tidak ada yang terkait langsung dengan Yvonne. Informasi ini disampaikan kepada keluarganya di California. Setelah mengetahui adanya kekerasan dan hilangnya Yvonne, ibu tirinya, Lillian, mengalami kondisi fisik serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Sejak saat itu, Michelle menjadi satu-satunya penghubung keluarga dengan penyidik. Meski sudah menjadi tersangka utama, tanpa jasad dan bukti langsung, Brian Bremager masih bebas di California dan tetap melanjutkan rencana pernikahannya. Sepanjang tahun 2012, saat FBI menganalisis aktivitas digitalnya di Panama, penyelidik menemukan sebuah postingan lama di Facebook miliknya pada akhir November 2011. Brian menjual beberapa barang pribadi, termasuk sebuah parang taktis yang ia bawa dari Amerika. Yang mencurigakan adalah keterangannya. Hampir baru, cuman pernah dipakai sekali. Awalnya dianggap candaan gelap, namun bagi penyidik, kalimat itu menjadi petunjuk penting. FBI berhasil melacak pembeli parang tersebut di Bocas del Toro. Barang itu lalu diserahkan kepada penyidik. Secara kasat mata, bilahnya tampak bersih, tidak ada darah. Namun setelah dibongkar di laboratorium, ditemukan sisa darah kering di celah tersembunyi di dalam gagangnya. Hasil tes DNA memastikan darah itu milik Yvonne. Ini menjadi bukti fisik pertama bahwa Yvonne diserang menggunakan senjata tajam milik Brian. Pada 26 Juni 2013, berdasarkan bukti yaitu email palsu, penyalahgunaan kartu bank, dan hasil forensik, Brian ditangkap di California. Awalnya ia didakwa menghalangi penyelidikan dan merusak barang bukti karena kematian Yvonne belum terkonfirmasi. 2 bulan kemudian, Agustus 2013, situasi berubah. Seorang warga menemukan ransel bergaya militer tersembunyi di rawa mangrove di Carnero. Di dalamnya terdapat tengkorak dan potongan tulang manusia. Analisis forensik kemudian memastikan jenazah tersebut adalah Yvonne Baldelli. Pada tulang ditemukan bekas luka yang konsisten dengan hantaman benda tajam berat. Polanya cocok dengan parang milik Brian. Di lokasi juga ditemukan sisa kantong plastik yang diduga digunakan untuk memindahkan tubuh. Rekonstruksi menunjukkan peristiwa tragis itu terjadi pada malam 26 November 2011. Pemicu awalnya adalah hal sederhana. Laptop Brian rusak akibat pertengkaran sebelumnya. Mereka terpaksa memakai laptop milik Yvonne bersama-sama. Dari situlah Yvonne menemukan bukti kehidupan ganda Brian, hubungannya dengan Kristen Verhoeven, anak mereka, dan rencana pernikahan di California. Penemuan itu memicu konflik hebat. Di ruang utama rumah, di atas kasur,
pertengkaran berubah menjadi kekerasan. Brian mengambil parang dan menyerang Yvonne dari belakang sebanyak 2 kali. Ia berada dalam posisi terbaring yang menjelaskan minimnya tanda perlawanan di sekitar. Yvonne akhirnya meninggal dalam hitungan menit akibat pendarahan parah. Setelah itu, Brian berusaha menghilangkan jejak. Ia memindahkan tubuh ke kamar mandi dan memutilasinya menggunakan parang tersebut. Tubuh Yvonne dibagi menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam kantong plastik tebal. Ia menggunakan ransel militer untuk membawa potongan tubuh ke area rawa mangrove yang terpencil, berharap lumpur dan kondisi tanah akan menyembunyikannya. Anjing terrier milik Yvonne juga menghilang pada saat yang sama. Diduga kuat juga dibunuh oleh Brian. Kasur penuh darah menjadi masalah besar. Tidak bisa dibersihkan, Brian menyeretnya keluar dan membuangnya ke laut. Riwayat pencarian di laptop menunjukkan bahwa dini hari itu ia mencari cara menghilangkan noda darah. Keesokan harinya, 27 November, ia mulai membangun skenario. Ia menggunakan kartu ATM Yvonne untuk menarik uang dan terekam kamera. Lalu ia mengirim email pertama dari akun Yvonne, menciptakan cerita bahwa ia pergi ke Costa Rica. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk membersihkan rumah dan mengemas barang. Mesin jahit Yvonne ditinggalkan seolah-olah ia pergi sendiri. Saat tetangga kembali, rumah itu sudah kosong. Brian tampak tenang, lalu segera kembali ke Amerika untuk hidup bersama Kristen. Pada tahun 2014 di California, proses persidangan dimulai. Saksi kunci adalah saudari Yvonne, Michelle Faust. Namun saat itu, Michelle sedang menderita kanker stadium akhir yang telah menyebar ke otak. Ia memberikan kesaksian terakhir di hadapan Brian. 3 hari setelahnya, ia koma dan meninggal dunia. Brian akhirnya mengakui perbuatannya sebagai bagian dari kesepakatan hukum. Pada 2016, ia dijatuhi hukuman 26 tahun penjara oleh pengadilan federal. Masa dinasnya di militer menjadi faktor yang meringankan hukuman. Setelah persidangan, sisa jenazah Yvonne dikembalikan ke keluarganya. Kemudian, abunya disebarkan ke laut sesuai keinginannya semasa hidup. Pada akhirnya, kebenaran terungkap. Yvonne Baldelli tidak pernah benar-benar pergi. Ia dihapus perlahan oleh seseorang yang pernah ia cintai tanpa ragu. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya kematiannya, tapi kenyataan bahwa di detik-detik terakhirnya, orang yang ia harapkan melindungi justru menjadi alasan ia menghilang selamanya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.